Selamat pagi anak-anak semua. Selamat Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Kita sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya, Mas Azif bisa memimpin doa teman-temannya. Baik, Pak. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Terima kasih Mas Azif. Oke. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik? Alhamdulillah, baik, Pak. Baik ya. Baik, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya Bapak mulai dulu nih. Bapak buka dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak udah sarapan belum nih pagi hari ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya. Bapak harap di kondisi yang seperti saat ini, dalam pandemi COVID-19 ini, teman-teman bisa makan yang banyak, minum vitamin, biar kesehatannya terjaga terus, ya. Baik, Pak. Oke. Bapak mau cek kehadirannya teman-teman? Teman-teman semua udah pada datang kan ya, teman-temannya? Iya, Bapak. Udah lengkap ya, Sudah. anak-anak Bapak ya? Iya, sudah. Oke. Kita mulai pelajaran pada pagi hari ini yang masih sama nih kayak minggu yang lalu tentang globalisasi. Oke, next slide. Oke, sebelum kita masuk pelajaran pada pagi hari ini, anak-anak semua ingat gak sih apa yang kita pelajarin tentang minggu kemarin nih? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ingat, Bapak. Apa nih? Mbak Cici boleh berpendapat. Minggu yang kemarin kita masih mempelajari mengenai globalisasi. Namun masih pada pengertian-pengertiannya atau dasar-dasar dari globalisasi itu sendiri, Bapak. Oke, bagus banget ya. Ya, kita kemarin belajar tentang globalisasi, tapi kita masih belajar tentang pengertiannya aja nih. Nah, hari ini kita akan memperdalam globalisasi itu tadi. Kita akan perdalam, kita kulik lagi tentang globalisasi. Oke, next slide. Nah, anak-anak ada yang tahu ini gambar apa? Gambar pemukiman kumuh, Bapak. Oke, Mbak Cici, terima kasih sudah berpendapat. Yuk, yang lain teman-temannya. Kemiskinan, Pak. Kemiskinan, ya benar banget. Ini sering banget kita temuin ya di kota-kota besar, terutama kota metropolitan kayak di Jakarta tuh masih banyak kita temuin kawasan kumuh atau kawasan yang rentan akan kemiskinan tersebut. Nah, anak-anak, Bapak harap pada pertemuan hari ini, anak-anak tuh belajar untuk bagaimana menanggulangi dampak-dampak negatif dari globalisasi itu sendiri. Anak-anak bisa mencari solusi bagaimana dampak negatif dari globalisasi itu dan dampak globalisasi itu dan menjadikannya sebagai kelebihan gitu bagi kita semua. Oke, bisa kita next slide. Nah, sebelum kita mulai pada pelajaran pada pagi hari ini nih, Bapak meminta teman-teman untuk membacakan tujuan pembelajarannya anak-anak semua. Mungkin bisa dari Mbak Cici bisa baca nomor 1 untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Bisa, Bapak. Baik. Jadi untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami dampak negatif dari adanya globalisasi dengan benar. Oke, terima kasih Mbak Cici. Mungkin temennya siapa yang mau nomor 2? Mbak Vera mungkin. Ya Pak, saya. Untuk Oke. tujuan pembelajaran nomor 2, yaitu peserta didik mampu memberikan argumentasi mengenai masalah sebagai dampak negatif globalisasi, Pak. Oke, itu yang tujuan pembelajaran yang kedua ya anak-anak semua ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, mungkin bisa salah satu siapa yang mau mengajukan diri nih? Siapa mungkin? Mbak Mai, boleh baca yang nomor 3? Boleh, Pak.
Oke. Yang ketiga, peserta didik mampu memberikan solusi pada masalah sebagai dampak negatif globalisasi di Indonesia. Oke. Terima kasih Mbak Mei. Ya, itu tadi anak-anak tujuan pembelajaran. Ada 3 nih tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami dampak negatif dari globalisasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu memberikan argumentasi mengenai masalah sebagai dampak negatif globalisasi. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu untuk memberikan solusi pada masalah sebagai dampak negatif globalisasi di Indonesia. Nah, Bapak akan tekankan tujuan pembelajarannya pada nomor 3 nih, anak-anak semua. Karena kita ketahui dampak globalisasi di Indonesia itu ada gitu, dampak negatifnya. Dan kita harus berikan solusi bersama. Oke, bisa next slide. Nah, kita akan mengingat-ingat dulu ya, apa itu globalisasi. Tentang minggu kemarin nih, pelajaran minggu kemarin. Globalisasi adalah proses mendunia suatu hal sehingga batas antar negara menjadi hilang. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya, yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Oke, next slide. Nah, untuk hari ini nih, kita akan belajar dampak negatif globalisasi. Globalisasi kan menimbulkan dampak negatif dan juga dampak positif, teman-teman semua, anak-anak semua nih. Bisa dampak negatif yang kita terima, bisa juga dampak positif yang kita terima. Nah, untuk pagi hari ini kita akan bahas mengenai dampak negatif globalisasi. Untuk yang pertama, dampak negatif globalisasi, anak-anak, adalah informasi yang tidak tersaring. Jadi, globalisasi ini mendukung untuk informasi itu berjalan cepat ya. Dari penjuru bumi satu ke penjuru bumi lain tuh sangat cepat informasinya. Dan banyak kita temui kan, di Indonesia juga banyak hoax. Ya nggak, teman-teman? Iya, Bapak. Iya, Pak. Nah, untuk yang kedua nih ada perilaku konsumtif. Siapa nih yang sini yang suka jajan terus nih, yang suka beli makanan di aplikasi hijau tuh? Siapa? Ocha. Ananda, Ocha, Pak. ya? Wah, makan banyak ini pasti. Oke, itu perilaku konsumtif itu juga merupakan dampak negatif globalisasi anak-anak semua. Dan yang terakhir adalah, yang ketiga adalah menutup diri dan berpikir sempit. Jadi globalisasi ini juga menyebabkan beberapa orang itu menutup diri dan berpikir sempit gitu, tidak berpikir luas. Harusnya globalisasi itu kita bisa manfaatkan menjadi sesuatu yang bisa berguna bagi diri sendiri maupun orang sekitar kita. Seperti itu. Oke, lanjut next slide. Udah ada 3 ya dampak negatifnya ya. Yang keempat nih, ada pemborosan pengeluaran dan meniru perilaku buruk. Siapa yang di sini yang suka nyalain keran air tapi nggak pernah dimatiin? Ayo, siapa yang suka lupa? Adit, Pak. Adit ya, tuh. Itu merupakan sebuah pemborosan ya, pemborosan air ya. Dan ada perilaku buruk juga nih, meniru perilaku buruk. Segelintir orang juga ada yang memanfaatkan globalisasi itu menjadi hal yang negatif gitu. Meniru perilaku buruk yang ada dari belahan bumi lain mungkin. Jadi seperti diserap gitu dari globalisasi ini. Dan yang kelima, mudah terpengaruh hal yang tidak sesuai adat istiadat. Kita ketahui kan anak-anak semua bahwa Indonesia itu kental akan adat istiadat. Benar? Benar, Bapak. Benar ya? Benar, Pak. Di sini nih, Benar, Pak. dari adat mana aja? Dari Jawa Barat ada? Saya, Pak. Jawa Barat, Pak. Jawa Barat ada. Dari Provinsi Bangka Belitung ada? Ada, Pak. Saya, Pak. Ada. Yang dari Jogja nih, dari Jogja ada? Saya, Pak, ada. Saya. Ya. Tuh banyak banget kan. Jadi Indonesia itu beragam, tapi di sini bisa jadi ancaman kan dari globalisasi itu sendiri nih. Bisa menjadi dampak negatif tuh. Indonesia yang kuat akan adat istiadat bisa terpengaruh oleh globalisasi itu sendiri. Seperti itu. Oke, bisa next slide.
Nah, untuk hari ini nih, Bapak punya debat buat anak-anak semua. Untuk apa sih? Untuk kita mencari solusi bersama dari dampak negatif globalisasi yang ada. Untuk debat ini akan dipandu oleh Ibu Guru kita, yaitu Ibu Guru Septia. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Aksa. Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini seperti yang telah kita janjikan pada pertemuan yang lalu, yaitu kita akan melaksanakan debat. Jadi di pembelajaran IPS ini kita tidak hanya mempelajari tentang masalah-masalah sosial, tetapi kita juga mempelajari bagaimana cara memecahkannya. Nah, kita tahu ya anak-anak, seperti yang dikatakan oleh Bapak Aksa tadi, bahwasannya banyak sekali masalah-masalah yang terjadi tentang sosial yang ada di dunia ini. Nah, sekarang kita akan fokus membahas mengenai masalah sosial tentang globalisasi yang ada di Indonesia. Seperti yang telah kita kemarin rencanakan, kita sudah membagi menjadi 2 room ya hari ini. Akan ada 4 kelompok yang akan debat dibagi menjadi 2 perdebatan di dalam 2 room tersebut. Nah, untuk mosinya, saya kira, Ibu kira anak-anak semua sudah mempersiapkan kan untuk argumentasi dari mosi yang telah dibagi kemarin ya. Anak-anak sudah siap semua kan? Tentunya pasti siap, Ibu. Siap, Pasti. Ya, Bu. Oke, baik. Wah, ini excited sekali karena anak-anak sangat amat menunjukkan ketertarikan untuk membahas tentang masalah-masalah yang ada di Indonesia ini ya. Oke, kita secara garis besar kita akan membahas di perdebatan yaitu tentang kemiskinan, pendidikan, dan juga tentang globalisasi. Ini materi yang sangat menarik ya anak-anak. Nah, sebelum memasuki ruangan, sebelum kita memasuki breakout room sesuai dengan yang telah kita bagi kemarin, dimohon untuk seluruh anak-anak mempersiapkan diri terlebih dahulu, mungkin bisa dipersiapkan tentang catatannya, argumentasi, mempersiapkan solusi-solusi yang akan diberikan atau sanggahan yang akan diberikan. Begitu ya anak-anak, silakan dipersiapkan terlebih dahulu sambil kita menunggu untuk dimasukkan ke breakout room masing-masing. Baik, Ibu. Baik. Untuk mosinya ada apa aja ya, Bu? Oh iya, seperti yang kemarin kita bahas ya, yang pertama itu mosinya ada tingkat kemiskinan mencerminkan tingkat pendidikan. Itu nanti masuk ke dalam breakout room 1 ya, untuk yang kemarin mendapatkan mosi ini. Kemudian yang mosi kedua yaitu tentang globalisasi sebagai pemicu dari kemiskinan. Itu nanti kita akan masuk kepada room 2. Nah, di dalam tiap room ini kita akan dipandu oleh masing-masing guru. Jadi nanti untuk room 1 dengan Ibu dan untuk room 2 dengan Bapak Aksa. Begitu ya anak-anak? Baik, Bu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Next. Baik anak-anak, semuanya sudah bergabung ya di room 1 untuk yang pembicara pro dan pembicara kontra. Sudah siap semuanya untuk melaksanakan debat pada pagi hari ini? Siap, Ibu. Ya, Bu. Siap, Bu. Baik. Sebelum kita memulai perdebatan, Ibu akan mengingatkan tentang mosi yang akan kita angkat pada room 1 ini, yaitu tentang tingkat kemiskinan yang mencerminkan tingkat pendidikan. Baik untuk tim pro dan tim kontra, Ibu harap sudah siap semuanya dengan argumen masing-masing ya. Nah, untuk perdebatan ini, untuk waktu Ibu serahkan kepada moderator. Kemarin yang telah diserahkan tugas untuk sebagai moderator yaitu Mbak Cici, benar? Mbak Cici sudah siap ya? Benar, Ibu. Ibu sudah siap. Baik, nah Mbak Cici silakan nanti membacakan tata cara, kemudian silakan memandu jalannya perdebatan pada pagi hari ini. Silakan Mbak Cici. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Septia, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Baik, Cici. saya sebagai moderator yang ada di room 1 pertama-tama akan membacakan anggota dari tim pro sendiri. Yang pertama ada Anita, ada Isma, dan ada Mei.
Nah, ya, untuk tim kontra sendiri ada Azif, ada Adit, dan ada Ima. Nah, saya sendiri selaku moderator, ada rekan saya sebagai timer yaitu Viera, dan ada rekan saya sebagai juri yaitu Nala dan Ocha. Nah, untuk mosi pada pagi hari ini, pada room 1 kita terbagi untuk membacakan atau dengan tema debat tingkat kemiskinan mencerminkan tingkat pendidikan. Nah, di sini sebelumnya saya akan membacakan tata cara perdebatan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, tim pro adalah tim yang selalu setuju terhadap mosi debat dan bertugas memberikan argumentasi untuk mendukung mosi tersebut. Kedua, tim kontra adalah tim yang tidak setuju terhadap mosi debat dan bertugas memberikan argumentasi untuk menentang mosi tersebut. Yang ketiga, satu tim terdiri dari 3 anggota debat yang terdiri dari pembicara atau speaker 1, 2, dan 3. Yang keempat, masing-masing pembicara diberikan waktu 4 menit dengan tambahan 1 menit untuk menyampaikan argumentasinya. Yang kelima, kesempatan pertama diberikan kepada speaker pertama tim pro. Kemudian kesempatan kedua akan diberikan kepada tim kontra. Dan berjalan seperti itu seterusnya. Untuk yang keenam, speaker pertama dari tim pro diharuskan mendefinisikan topik dan memberi batasan serta menyampaikan sebagian argumentasi. Yang ketujuh, speaker pertama dari tim kontra diharuskan memberikan bantahan atau rebuttal terhadap pembicara pertama, tim pro, dan menyampaikan argumentasinya. Yang kedelapan, speaker kedua dan tim pro memberikan bantahan terhadap speaker pertama dari tim kontra, serta menambah dan memperbaiki argumentasinya. Yang kesembilan, speaker kedua dari tim kontra memberikan bantahan terhadap speaker pertama dan kedua dari tim pro, serta menambahkan dan memperdalam argumentasinya. Selanjutnya, yang ke-10, speaker ketiga dari tim pro memberikan bantahan terhadap argumentasi dari speaker 1 dan 2, lalu memberikan kesimpulan. Yang ke-11, speaker ketiga dari tim kontra memberikan bantahan terhadap argumentasi dari speaker 1, 2, dan 3, lalu menutup lomba dengan kesimpulan. Yang ke-12, tanggapan langsung diperbolehkan saat pembicara lawan berbicara setelah menit pertama dengan ditandai 1 ketukan meja dan berakhir setelah menit ketiga dengan ditandai aba-aba dari timer. Baik teman-teman sekalian, mungkin bisa kita langsung mulai saja dari mosi tim pro terlebih dahulu. Silakan kepada Anita, Isma, dan Mei untuk memulai debat pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita dari tim Pro 1 setuju izin menyampaikan argumentasi mengenai mosi tingkat kemiskinan mencerminkan tingkat pendidikan. Kami dari tim Pro setuju bahwa tingkat kemiskinan mencerminkan tingkat pendidikan. Terlihat dari kemiskinan selalu dikaitkan dengan ketidakmampuan dalam mencapai pendidikan tinggi. Hal ini berkaitan dengan mahalnya biaya pendidikan. Walaupun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk membebaskan uang bayaran di tingkat SD maupun di SMP, sekolah menengah pertama, namun kenyataannya biaya pendidikan lain yang harus dikeluarkan masih cukup tinggi. Dapat dilihat dari adanya uang buku dan seragam sekolah. Bahkan dari Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat per September 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia telah mencapai 26,58 juta orang atau 10,12%. Tingkat kemiskinan menurut pulau yang ada di Indonesia masih terpusat di Indonesia bagian timur,
yakni Maluku dan Papua dengan persentase 21,23%. Salah satu penyebab tingginya kemiskinan adalah masyarakat yang masih kurang sadar dan tidak ingin berkembang untuk mengubah nasib melalui pendidikan. Pendidikan dinilai dapat mengurangi angka kemiskinan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, salah satu cara dengan mengatasi masalah kemiskinan karena faktor utamanya banyak anak-anak yang tidak sekolah karena tidak adanya biaya. Sekian argumentasi dari tim Pro. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Anita. Selanjutnya akan dilanjutkan ke pembicara satu dari tim kontra. Silakan. Baik, saya mewakili tim kontra untuk menanggapi dari pendapat dari Anita sendiri. Mengenai pendapat dari Anita, menurut saya faktor-faktor seperti itu dianggap tidak valid atau invalid, karena bisa saja orang yang berpendidikan tinggi tidak mendapatkan pekerjaan sehingga ia harus hidup miskin karena rendahnya tingkat pembukaan lapangan kerja di suatu negara seperti itu. Jadi faktor ini adalah lebih karena kebijakan pemerintah ini daripada tingkat pendidikan sendiri seperti itu. Kalau menurut saya. Baik, terima kasih kepada Mas Azif. Selanjutnya akan dilanjutkan ke pembicara kedua dari tim Pro. Silakan. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyelesaikan perdebatan yang sangat memanas pada pagi hari ini dengan mosi tingkat kemiskinan mencerminkan tingkat pendidikan. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Untuk mungkin tambahan atau refleksi, saya kembalikan kepada Bu Septia selaku pengajar. Silakan Bu Septia. Baik, terima kasih Mbak Cici. Terima kasih kepada Mbak Viera juga yang telah menjadi timer. Perdebatan ini telah selesai ya, jadi simulasi debat yang kita lakukan sudah selesai anak-anak. Nah ini nanti Ibu beserta juri di sini, siswa yang menjadi juri akan membahas siapa yang akan memenangkan debat pada pagi hari ini. Nah untuk kemenangan debat itu sendiri, itu bukan berarti oh pasti yang dari pihak pemerintah pasti menang. Nah itu tidak seperti itu. Walaupun mungkin argumen yang dibahas itu lebih mengarah, lebih logis yang dari pihak pemerintah, tetapi kita juga harus melihat bagaimana cara penyampaian dari pihak lawannya juga. Jadi mungkin yang dianggap logis itu justru malah tidak memenangkan perdebatan seperti itu ya anak-anak. Nah untuk kemenangannya nanti akan disampaikan di room inti, akan juga disampaikan kepada yang bersangkutan sehingga nanti yang bersangkutan bisa langsung menyampaikan solusi di room inti. Begitu ya anak-anak. Baik Ibu. Baik, terima kasih. Kalau begitu kita bisa kembali ke room inti lagi. Oke, anak-anak di breakout room 2 nih ya. Kita akan mulai debat ya. Nah, debat untuk pagi hari ini akan dipimpin oleh Mbak Vera sebagai moderator. Mbak Vera, apakah siap Mbak Vera? Siap, Pak. Siap, oke Mbak Vera. Silahkan dimulai untuk debatnya. Baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Vera Ananda Guswati sebagai moderator pada debat kita hari ini. Kita akan mengambil mosi globalisasi sebagai pemicu kemiskinan. Baik, sebelum kita mulai debat pada hari ini, saya akan bacakan terlebih dahulu peraturan debat pada hari ini. Pertama, tim Pro adalah tim yang setuju terhadap mosi debat dan bertugas memberikan argumentasi untuk mendukung mosi tersebut. 2. Tim kontra adalah tim yang tidak setuju terhadap mosi debat dan bertugas memberikan argumentasi untuk menentang mosi tersebut. 3. Satu tim terdiri dari 3 anggota debat yang terdiri dari pembicara, speaker 1, 2, dan 3. 4. Masing-masing pembicara diberikan waktu 4 menit dengan tambahan 1 menit untuk menyampaikan argumennya. 5. Kesempatan pertama diberikan kepada speaker pertama tim pro, kemudian speaker pertama tim kontra, dan seterusnya hingga speaker ketiga. 6. Speaker pertama dari tim pro diharuskan mendefinisikan topik dan memberikan bahasan serta menyampaikan sebagian argumen. 7.
Speaker pertama dari tim kontra diharuskan memberikan bantahan atau rebuttal terhadap pembicara pertama tim pro dan menyampaikan argumen-argumennya. 8. Speaker kedua dari tim pro memberikan bantahan terhadap speaker pertama dari tim kontra serta menambah dan memperdalam argumen timnya. 9. Speaker 2 dari tim kontra memberikan bantahan terhadap speaker pertama dan kedua dari tim pro serta menambah dan memperdalam argumen timnya. 10. Speaker ketiga dari tim pro memberikan bantahan terhadap argumen dari speaker 1 dan 2 lalu memberikan kesimpulan. 9. Speaker dari ketiga dari tim kontra memberikan bantahan terhadap argumen dari speaker 1, 2, dan 3 lalu menutup lomba dengan kesimpulan. 10. Tanggapan langsung atau objection point of interruption diperbolehkan saat pembicara lawan berbicara setelah menit pertama dengan ditandai satu ketukan meja dan berakhir setelah menit ketiga ditandai dengan aba-aba dari timer. Ya, demikian untuk peraturan debat hari ini. Apakah semua sudah paham? Sudah. Baik, silakan bisa dimulai debatnya. Untuk kelompok pro, silakan untuk menyampaikan debatnya. Waktu dimulai dari sekarang. Ya, saya dari kelompok pro ingin menyampaikan argumen saya mengenai globalisasi pemicu kemiskinan. Di sini kami setuju karena di satu sisi globalisasi ekonomi terus berlangsung, sedang di pihak lain para pengkritik globalisasi ekonomi menawarkan alternatif ekonomi pro rakyat. Di kedua kubu, baik yang pro maupun kontra mempunyai argumen-argumen yang melandasi bahwa pemikiran mereka demi kepentingan umat manusia. Pertarungan antara kubu yang pro dan yang kontra, globalisasi tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga masyarakat global. Kekuatan utama mereka yang pro atau mendukung globalisasi terdiri atas aktivis kemanusiaan yang bergerak lintas negara. Mereka yang kontra menentang globalisasi melakukan demonstrasi, tetapi tidak sampai membawa implikasi kekerasan secara luas. Kenyataannya, globalisasi yang menuntut kompetisi tinggi membuat banyak penduduk bumi, terutama di negara berkembang, semakin tersingkir. Bila globalisasi tidak dibendung, diperkirakan akan banyak yang menjadi korban. Di negara berkembang, angka kemiskinan dan kelaparan terus bertambah. Dari studi yang dilakukan oleh Syahrina, dengan sampel 9 negara plus ASEAN 3, yaitu tidak menemukan bahwa globalisasi umum dan globalisasi sosial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Bagaimana dengan dampak globalisasi terhadap kemiskinan? Seperti telah diduga dalam hipotesis di muka, karena globalisasi berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi berdampak negatif terhadap kemiskinan, maka dapat diduga bahwa globalisasi berdampak negatif terhadap kemiskinan. Studi Syahrania menemukan bukti bahwa globalisasi secara umum dan globalisasi ekonomi menurunkan kemiskinan, namun tidak demikian halnya dengan globalisasi sosial. Berdasarkan penjelasan di atas, kesimpulannya jelas. Negara-negara berkembang mestinya mendorong globalisasi ekonomi dengan memperlancar perdagangan dan investasi antar negara serta mengurangi hambatan perdagangan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok pro. Kemudian silakan untuk menyanggah argumen dari kelompok pro, dipersilakan kepada tim oposisi. Saya dari tim oposisi ingin menyanggah dari pembicara pertama. Saya tidak setuju dengan argumentasi dari pembicara utama mengenai globalisasi yang menyebabkan kemiskinan. Karena kemiskinan sendiri memiliki beberapa faktor pemicu, salah satunya karena pemikiran masyarakat yang belum terbuka. Salah satu kasusnya yaitu orang yang memiliki perekonomian rendah, tidak mengikuti program keluarga berencana atau KB, sehingga mereka memiliki banyak keturunan dan juga kekurangan sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini dikarenakan pemikiran masyarakat yang masih belum terbuka. Nah, justru dengan adanya globalisasi bisa membuat pikiran masyarakat semakin terbuka untuk mengambil keputusan dan juga memilih sesuatu sehingga kemiskinan dapat dihindarkan. Terima kasih. Baik, untuk debat hari ini sudah selesai. Kepada Dewan Juri, siapakah tim yang memenangkan debat pada hari ini? Baik, kami selaku tim juri akan mengumumkan bahwa pemenang pada debat kali ini yaitu tim pro. Selamat kepada tim pro. Selamat kepada tim pro. Selamat kepada tim pro. Oke. Itu ya tadi ya
masalah debat pada pagi hari ini nih. Tim pro dan tim oposisi pada pagi hari ini udah sangat baik banget nih melontarkan pendapatnya mengenai mosi yang diberikan. Nah, harapannya ini habis ini anak-anak nanti yang menang tadi yang tim pro ini bisa mengutarakannya kepada Bu Guru Septiani. Untuk ditanya nanti nih, apa itu pemenangnya tadi? Pemenangnya itu siapa sih gitu? Dan apa solusi yang diberikan? Paham ya, tim pro ya? Oke. Untuk debat cukup sampai sini aja. Nanti kita nunggu untuk dipanggil ke room utama sama Ibu Septia untuk melanjutkan pembelajarannya. Oke. Baik, anak-anak semuanya sudah kembali ya ke room inti sekarang. Bagaimana perdebatan pada pagi hari ini? Menyenangkan? Seru, Ibu. Ya, Bu. Bagus. Baik, bagus sekali kalian semua tadi telah menjalankan perdebatan dengan sangat baik. Kalian sudah bisa berpikir kritis untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di Indonesia. Baik, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, kalau kita akan mengumumkan perdebatan di room inti, dan tadi juga dari Ibu dan juga dari Bapak Aksa juga sudah membahas ya tadi dengan para dewan juri, dari siswa yang sebagai dewan juri untuk siapa yang menjadi pemenang. Nah, di sini Ibu akan mengumumkan untuk yang menjadi pemenang di room 1, yaitu dari pembicara tim oposisi Mas Azif dan teman-teman. Yeay. Hore. Ya, itu dari room 1 ya anak-anak. Dari room 2 yang memenangkan perdebatan yaitu dari tim Rida dan kawan-kawan. Selamat. Baik. Nah, untuk merayakan kemenangan atas perdebatan ini, Ibu akan meminta untuk salah satu perwakilan dari pemenang, silakan untuk mengatakan atau menyampaikan solusi atau kesimpulan dari perdebatan pada pagi hari ini. Dipersilakan dari room 1 tadi Mas Azif, silakan. Baik Bu, untuk ini langsung saja untuk kesimpulan atau solusi dari tim oposisi atau tim kontra, yaitu bahwa menurut mosi 1 tadi terkait dengan tingkat kemiskinan mencerminkan tingkat pendidikan, itu kami menjawab bahwa bisa saja untuk orang yang berpendidikan itu mendaftar kerja namun tidak diterima, ataupun orang yang berpendidikan tersebut tidak mendapatkan pekerjaan karena terbatas yang disediakan oleh swasta maupun negara, seperti itu Bu. Baik, kesimpulannya sekali dihadapkan kepada room yang kedua tadi untuk pemenangnya Mbak Rida dan kawan-kawan. Disilakan Mbak Rida. Ya baik, di sini kami menemukan solusinya untuk mosi kami, yaitu globalisasi pemicu kemiskinan. Nah, globalisasi itu berdampak negatif. Sebenarnya ada berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pada pertumbuhan ekonomi berdampak negatifnya kepada kemiskinan. Nah, dari kesimpulan tadi, kami memberikan solusi sebaiknya, semestinya negara-negara berkembang itu mendorong globalisasi ekonomi dengan memperlancar perdagangan dan investasi antar negara serta mengurangi hambatan perdagangan. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rida dan kawan-kawan. Ya, bagus sekali kalian tadi sudah mengatakan tentang solusi, sudah menyampaikan solusi dan juga kesimpulan dari perdebatan pada pagi hari ini. Ibu harapkan setelah kita melaksanakan perdebatan ini, setelah kita melakukan evaluasi tentang perdebatan ini, kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik untuk menyikapi globalisasi ya. Karena pada intinya globalisasi itu memang benar ada dampak positif dan ada dampak negatifnya, tergantung bagaimana masyarakatnya menyikapi suatu dampak dari globalisasi itu sendiri. Jadi untuk anak-anak, Ibu mohon dan Ibu harapkan, karena anak-anak di sini telah mendapatkan pendidikan yang sangat baik,
Jadi mungkin bisa menanggulangi atau mencegah adanya dampak negatif dari globalisasi. Begitu ya anak-anak. Baik, Baik. Ibu. Ibu. Ya, bagus sekali. Nah, karena jam pelajaran kita juga sudah selesai hari ini, dan juga perdebatan juga sudah tuntas, sudah selesai. Ibu akan memberikan tugas terakhir sebelum kita minggu depan move ke pelajaran yang lain. Di kelas ini dimohon untuk membuat solusi atau kesimpulan dari perdebatan pada pagi hari ini. Kemudian solusi itu bisa ditulis di Word, kemudian dibuat menjadi PDF dan dikirim melalui Google Classroom. Ibu sudah menyediakan ya anak-anak untuk ruangannya, untuk roomnya. Begitu ya anak-anak. Baik, Ibu. Baik, karena tadi baik. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin anak-anak bisa bertanya lewat ketua kelas agar bisa ditanyakan melalui ketua kelas, atau bisa nanti WA Ibu saja begitu ya, atau bisa WA Bapak Aksab gitu. Nah, karena tadi yang memulai pembelajaran ini adalah Bapak Aksa, jadi sekarang Ibu akan mengembalikan kepada Pak Aksa. Dipersilahkan. Terima kasih Ibu Septia untuk waktunya pada pagi hari ini. Gimana anak-anak pada pagi hari ini debatnya? Seru kan? Seru, Pak. Seru, Pak. Kita dapat pembelajaran ya mengenai solusi bagaimana sih kita menyikapi dari dampak negatif globalisasi. Tanpa dipungkiri juga, dampak globalisasi ini juga berperan positif nih bagi kehidupan kita sehari-hari. Tapi juga bisa juga mengancam atau bersifat negatif bagi kehidupan kita juga. Bagi kehidupan kita juga. Nah, anak-anak semua, Bapak harap anak-anak semua ini bersama-sama untuk memanfaatkan globalisasi jauh lebih baik lagi dan bernilai positif. Oke, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak cukupkan untuk sekian mengenai materi globalisasi. Harapannya, anak-anak semua nanti bisa belajar lagi nih, memperdalam lagi mengenai globalisasi dan bagaimana memberikan solusi bagi bangsa dan negara juga. Sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, mungkin kita tutup dengan doa ya. Kepada Mas Azif, bisa memimpin doa penutup kepada teman-temannya. Baik, Pak. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Cukup. Baik, terima kasih Mas Azif. Oke, dari Bapak Aksa dan juga Ibu Septia, mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Harapannya selalu semangat, jaga kesehatannya nih di masa pandemi seperti ini nih, jaga kesehatannya terus. Kita berharap dan kita berdoa juga agar kita ke depannya bisa bertemu secara offline, ya nggak? Ketemu di kelas gitu, biar kita belajar secara langsung, nggak secara daring seperti ini. Sekian dari Bapak Aksa dan juga Ibu Septia. Ada lebih dan kurangnya mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Jaga kesehatan anak-anak semua. Ya, Pak. Sampai bertemu di offline, Pak, Bu.